1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia, Yesus, menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Artinya Yesus menyerahkan kuasa kembali kepada Bapa. Sehingga saya katakan, ketika teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, pada saat Yesus menyerahkan 100%, menyerahkan kerajaan itu kepada Tuhan Bapa, maka yang tersisa tinggal 100% kemanusiaan. Setuju nggak Anda? Silakan. Bang Silahi, silakan. Mujiznya dibuka. Setuju apa enggak? Jawab aja. Silakan. Ini teman saya nih Bang Martin Joshua dari Kristen Unitarian kalau nggak salah. Bang Martin, ya selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, terima kasih Bang sudah diizinkan naik. Salam. Oh, iya. Sebelumnya Bang, saya mau ucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila Bang. Iya. Semoga Pancasila, sila pertama, senantiasa menjadi pedoman kita dalam bernegara Bang. Amin. Ya, karena Pancasila itu Bang, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, bukan Trinitas Bang. Allahu Bukan Ahad. ketuhanan yang Trinitas Bang. Ketuhanan yang Maha Esa Bang, jangan diganti Bang. Iya. Kita orang Indonesia. Jangan diganti. Hasem Ehad itu. Hasem Ehad. Iya Bang. Aduh, Itu Bang, ini iya. Bang kali Silahi ini Bang, baru ketemu Bang Zuma ini Bang. Oke. Iya, saya lagi di jalan ini Bang, pas coba live, nggak mau naik sebenarnya, cuman karena lagi bawa kendaraan ini saya lihat ada Bang Zuma. Kemarin pas saya masuk Bang Zuma sudah tidak ada. Oke. Kemarin kayaknya Kejepit. ke report. Ayo Bang Silahi ditanggapin dulu bentar ya Bang Martin ya. Ya, turun orangnya. Gak bisa jawab. Mungkin dari Bang Martin kali ya. Udah apal kali. Kalau saya Bang, cuman yang bertulisan merah Bang, yang Alkitab saya Bang. 18% dong kalau gitu. Mantap dong. Cuma yang 18% Bang, yang saya Alkitab saya itu tidak membingungkan Bang. Iya. Ini pengikut Yesus ini dia. Ini baru pengikut Yesus. Iya Bang, pengikut Yesus yang disesatkan Bang. Betul. Berarti nggak pakai email Paulus Bang Martin. Email Paulus kan hitam semua. Nggak, saya bukan peminum kencing Paulus Bang. Mantap. Makanya otak saya itu bening Bang, karena saya tidak pernah mabuk kencing Paulus Bang. Iya. Mantap. Kira-kira kalau Yesus itu ada gitu, kira-kira dibidatkan nggak sama Trinitas Bang? Maksudnya Yesus yang mananya Bang? Ya kan bagi Trinitas, Yohanes, Yesus itu kan Tuhan gitu kan. Oh iya. Nah itu kira-kira kalau Yesus itu mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa gitu, kira-kira dibidatkan nggak sama mereka itu? Mana berani dia bidatkan Bang, kalau Yesusnya yang asli muncul Bang. Bukan abang, maksud saya yang Trinitas itu dong. Kira-kira Yesusnya yang membidatkan mereka. Oh iya Bang, karena kan kalau saya pribadi ya Bang, Unitarian ini yang monoteisme ini Bang, ya saya sesuai dengan pengajaran Yesus yang sebenarnya sih Bang. Karena kan kalau dipikir ini Unitarian sebenarnya yang paling awal sebenarnya ada Bang, kalau kita betul. sejarah itu Bang. Betul. Al-Quran pun mengatakan itu. Setuju. Cuman kita dikala Bang, bahkan sebelum abad keempat, kaisar-kaisar Romawi, pembesar-pembesar di sana, bahkan orang-orang bangsawan Romawi itu masih menganut Unitarian Bang. Betul. Nanti pas akhir-akhir abad keempat, entah ini dari mana ini doktrin, tiba-tiba ya kami tersingkir Bang, yang kayak gini, yang Unitarian kayak gini. Helenisasi dong. Pada saat konsili kalian kalah. Iya Bang. Kalah uang makan siang sama ongkos pulang, kalah votingnya. Backingnya kalah kuat. Saya hidup di Indonesia ini Bang, walaupun saya minoritas di tengah yang lebih minoritas lagi, tapi saya ibaratnya saya tetap menjadi mayoritas di langit Bang. Wah mantap. Betul. Iya. Saya mayoritas di langit Bang, walaupun saya minoritas di Indonesia Bang, tapi di langit mantap. saya tetap mayoritas.
Iya, 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 iya. Bang Ucok, malu ada yang mau Sama disampaikan Unitarian nggak? yang nggak bisa debat kita. Orang kita setuju Iya. bahwa Tuhan itu Esa. Selesai dah. Ya, halo, Iya, assalamualaikum. makanya enggak tahu Oh, ngomong apa, Bang. Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Iya, ya. Apa ya? Silakan Bang. 2 menit Bang, silakan. Sama nunggu yang Salam lain. kenal semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sama Bang Juma. Ya. Allahu Akbar. Iya, Ini, gimana? Bang, saya punya keluarga ya kan, mau minta pendapatnya Bang Juma gimana. Saya punya sepupu, waktu dia nikah, suaminya itu dari Kristen tapi dia masuk ke Islam. Tapi lama-lama kayak sekarang ini malah hari Minggu ke gereja. Gimana menurut Bang Juma itu? Berarti dia murtad. Berarti dia kan murtad. itu kan Islam Bang Juma. Oh, nggak bisa. Kecuali kalau dia ke gereja hanya sekedar untuk jadi fotografer mungkin bisa. Tapi kalau ke gereja untuk ibadah itu sudah murtad itu. Betul. Hukum murtad itu dia. Tapi Lebaran ikut Lebaran dia, Natal ikut Natal, gimana? Iya, meskipun itu sudah murtad. Ya murtad ya. Iya. Bang, sebelum saya mau turun ini Bang, sedikit aja Bang, saya mau tanya ini sedikit karena lagi di jalan ini Bang. Oh, banyak juga boleh. Enggak, Ya, sedikit silakan. aja Bang, soalnya saya lagi bawa kendaraan. Oh, Saya mau iya, tanya ntar balik ini, lagi ya. Bang Zuma, Oh, iya. kalau saya mau menikah dengan mau menikah dengan muslim Iya. itu Bang, kalau posisi saya unitarian ini apakah dalam Ah. hukum negara saya sah atau bagaimana? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Anda membuka ruang untuk berdiskusi. Jadi gini, andai saja Yesus hidup saat sekarang atau Anda hidup di zamannya Yesus, Anda benar 100%. 100% Anda betul. Tapi oleh karena Yesus mengatakan akan datang setelah dia, sosok yang akan mengajarkan segala sesuatu terkait dengan hukum-hukum, dengarkanlah dia, tetapi kemudian Anda tidak mengindahkan, Anda tetap berhenti di tempat, maka saya katakan Anda masih satu di antara semua Kristen, Anda lah yang paling benar. Tetapi kalau berhadapan dengan ajaran agama Islam, mohon maaf saya katakan Anda belum bisa dikatakan sebagai Muslim. Masih pengikut Yesus tapi belum dikatakan Muslim, dalam arti kata gini, Yesus mengajarkan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Nah, di dalam Yohanes 16 diterangkan bahwasanya akan datang, ya, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Nah, ketika ia datang, yaitu Roh Penghibur, dia akan berkata-kata dari diri, dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang diucapkan itu adalah apa yang diterima dari Bapa. Nah, ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, segala keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Sehingga ketika Anda berbicara mengenai Islam, Islam itu paling menjunjung tinggi yang namanya Nabi, Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang seperti Anda imani, yaitu Yesus. Dia adalah Nabi, dia manusia suci, lalu kemudian dia adalah Rasul yang mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel. Nah, cuman sangat disayangkan saudaraku, kalau Anda bertanya, bolehkah? Saya rasa belum, karena Anda tidak mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Sekiranya Anda kan sudah menuhankan Tuhannya Yesus, tinggal selangkah lagi Anda menjadi Muslim, Anda tidak akan meninggalkan Yesus. Menjadi Islam, Anda tidak akan meninggalkan Yesus. Justru dengan menjadi Islam, Anda akan semakin cinta kepada Yesus. Percaya saya. Karena di situ kita akan mendudukkan perkara di mana Yesus itu adalah orang suci, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Jadi kalau Anda mengatakan menikahi, itu belum sah. Karena akidahnya belum sepenuhnya sama. Seperti itu, Bang. Oh, siap-siap Bang. Iya. Iya, bukti bahwa kita mencintai Yesus, Bang. Kita ada di sini, Bang. Kalau kita nggak Betul. cinta Yesus, saya nggak ada di sini, Bang. Ngapain? Ngapain? Kan Saya cinta begini, Bang. Yesus. Kan Saya nggak pernah. Bentar, Bang. Oh, iya, Coba Bang. Anda dengar, adakah orang Muslim yang pernah
mengganti namanya Yesus menjadi Encus gitu. Ada enggak? Enggak berani, Bang. Kenapa? Karena kitab kami melarangnya. Tidak boleh. Gitu ya. Kita membela Yesus di sini ketika dikatakan Yesus Tuhan dan sebagainya. Kita kembalikan lagi ajaran Yesus itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kami ada di sini karena kami cinta Yesus. Tidak sah iman seorang Muslim kalau tidak cinta Yesus. Ya, tidak sah iman seorang Muslim kalau tidak mengakui Yesus utusan Tuhan. Tidak sah. Tidak ada orang Muslim berani protes ini. Karena mereka sepakat dengan apa yang kita sampaikan, Bang. Jadi kalau Anda menjadi Islam, Anda tidak akan kehilangan Yesus. Justru Anda akan mendapatkan kedua keuntungan, menjadi pengikut Rasulullah dan menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Al-Quran menerangkan gini, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh utusan kami telah datang kepadamu. Tujuannya menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang tidak dia jelaskan, tetapi dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Ini seruan, maka dikatakan oleh Allah di ayat selanjutnya, Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itu, dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, Allah Tuhannya Bani Israel memberi petunjuk kepada yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Allah, dan kemudian menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi ada seruan kepada kepada Bani Israel atau kepada ahli kitab. Lalu juga diterangkan gini, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih faqrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Dan di antara orang yang mengatakan diri mereka itu adalah orang Nasrani, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi ada pesan yang sengaja dilupakan. Pesan apa itu? Pesan ketika dikatakan bahwasanya masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tentang kebenaran. Nah, saudara saya, dikatakan dalam Al-Quran, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Apa kata Allah? Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Makanya saudara, sebagai ahli kitab, ya, atau pengikut ahli kitab, itu Anda dengan yang lain selain Unitarian, Anda itu membenci satu sama lain. Ada permusuhan. Ibaratkan laut yang tidak ada riak tapi di dalamnya ada buaya. Lalu Allah mengatakan, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika nanti di hari penghakiman, Anda akan dijelaskan. Bukankah dulu Yesus mengatakan banyak hal yang ingin Yesus ajarkan, tapi Bani Israel pada saat itu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti setelah oknum ini datang, hal-hal yang belum bisa ditanggung pada masa itu akan diajarkan kemudian oleh utusan setelah Yesus. Nah ini harusnya saudara saya cari, apa segala hal yang tidak bisa ditanggung saat itu kira-kira. Nah itu dia. Saya kira gitu dari saya, silakan yang lain. Alvaro, kalau mau dialog yang bagus ngomongnya tolong. Boleh naik lagi boleh, tapi yang bagus. Silakan, ada yang mau ditanyain. Siap, Bang. Alvaro, Terima silakan, kasih Alvaro. Bang. Makasih Bang banyak Mate, nih. iya. Silakan, Bang makasih Mate. banyak pencerahannya nih Bang Suma. Oh iya, mau naik lagi nggak? Ya, sama-sama saudaraku, jangan tersinggung ya. Oh tidak Bang, Ya? justru saya ilmu itu mahal Bang.
Jadi Iya. ilmu itu perlu dihargai, Bang. Bukan Iya. bukan dicaci, dihina, Bang. Oke. Saudaraku punya calon orang muslim. Iya, Bang, masalahnya Oke. gitu, Bang. Oke. Masalahnya kan pernah saya juga punya, tapi bukan muslim, Bang. Tapi dia berminat jadi Unitarian. Tapi saya bilang, kalau kan di Unitarian itu kita ndak ada kayak macam ritual kalau mau masuk ke Unitarian, Bang. Kita cuman bilang aja, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu aja, Bang. Karena kami kan tidak pakai sistem baptis, Bang. Itu kan tidak ada dalam Iya, pengajaran iya. Yesus, Bang. Iya. Tidak ada di Itu- tinta merah itu, Bang. Iya, iya. Coba Anda coba dengarkan saya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Isa, Yesus itu adalah utusan Allah. Sama kan kita? Jadi saya Ya, makanya sama. saya udah bilang gimana ini ritualnya kayak gitu aja kalau kamu jadi Unitarian ya udah simple, nggak perlu ditenggelamkan ke dalam kolam Sama apa, Bang. kita. Nggak ada gitu-gitu. Cuman ajaran-ajaran yang belum sanggup ditanggung pada masa itu masih banyak yang belum diajarkan oleh Yesus. Nah, kalau teman Kristen kayak Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek ditanyai, ajaran-ajaran yang belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada masa itu yang belum diajarkan Yesus adalah apa? Yesus itu kemudian Yesus kemudian itu adalah Tuhan. Yesus kemudian itu adalah mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Katanya itu yang belum bisa ditanggung. Padahal bukan itu poinnya. Ngarang ya. Iya, jadi ada hal yang lebih sulit. Allah. Ada jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, berarti ada teori yang harus dipraktekkan yang lebih berat daripada teori dan yang harusnya dipraktek oleh Bani Israel. Nah, dan itu hanya Anda dapatkan di Islam. Itu dia. Jadi tidak bisa ya, Bang. Artinya dari hukum, maksudnya hukum Islam itu sendiri tidak menerima kalau walaupun maksudnya maksudnya kepercayaannya ini sejalan lah, Bang, tapi dalam maksudnya aturan-aturan di Islam itu tidak membolehkan, Bang, ya. Walaupun beda agama begitu, Bang. Iya, karena saudara saya syahadatnya syahadatain, bukan syahadatain kepada persaksian kepada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sementara pada jajaran yang tadi yang saya katakan, sekiranya Anda ini hidup di masa Yesus, Anda itu udah benar. Tapi sangat disayangkan, ya, Yesus itu tidak pernah dikatakan sebagai nabi terakhir. Akan datang sosok nabi setelah dia. Nah, kalau kita lebih jauh mengkaji tentang nabi yang sama seperti Musa, itu kita akan sampai kepada poin baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mengkajinya dengan akal sehat tanpa tendensi kebencian, gitu. Nabi yang sama seperti Musa, siapa yang mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa lain? Siapa yang menyelamatkan kaumnya dari penjajahan? Nah, itu harus sama seperti Musa. Siapa yang kemudian menerima hukum-hukum Tuhan, kemudian hukum-hukum Tuhan itu disuarakan kemana-mana, ya itulah dia. Itulah dia, ya, Nabi itu yang harus dicari. Sedangkan kemudian di dalam Ulangan 34 nomor 10 tidak akan ada lagi Nabi yang bangkit dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti Ulangan 18 nomor 18 wajib hukumnya di luar Bani Israel, Nabi yang sama seperti Musa ini. Bang Martin, boleh saya tanya sedikit, Bang, ya? Ya, Termasuk di dalam ulangan tadi yang disebutkan Akhi Juma, di dalam ulangan 18 ayat 19, ya. Ulangan 18 ayat 19, di situ dikatakan orang yang tidak mendengarkan nabi itu, orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku dalam bahasa Ibrani bismi anoki, dalam bahasa Arab bismillah, ya. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu dengan bismillah, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nih, Tuhan akan menuntut Anda nih. Kalau Anda tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh nabi itu, yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah atau bismi anoki, Anda akan dituntut pertanggungjawaban. Pertanyaan saya, di dalam Bible nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah atau bismi anoki atau demi namaku? Ayo. Siapa dia, Bang?
Silakan, Bang Dan- Martin. Kayaknya nggak ada bang ya. Nah, Nah. ulangan itu harus terjadi enggak? Nubuatan itu. Itu nubuatan Bang. itu. Cuman Halo cuman semuanya, cuman, selamat malam. cuman Yesus aja bang yang berkata begitu. Selamat malam. Enggak ada, Bang. Iya. Yesus enggak ada berkata ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan enggak ada. Dia di bagian mana? Itu kan tadi dia ucapkan dengan nama Tuhanku bang. Barang siapa yang tidak mendengarkan mengikuti maksudnya nama Tuhanku begitu bang. Bukan itu. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, Oh, daripadanya iya, ngerti, akan ngerti. aku tuntut Oke. pertanggungjawaban. Nah, Oke. pertanyaan saya, Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Atau Bismillah atau Bismi Anoki? Iya ndak ada sih bang. Nah, kalau nggak ada, nubuatan itu benar ndak itu? Harus terjadi ndak itu? Kalau harus terjadi ya harus terjadi bang. Nah, makanya itu perlu dicari. Cuman tidak ditahu Siapa dia? yang akan kasih terjadi itu siapa bang? Nah, tidak ada lain dan tidak bukan Nabi Muhammad. Kenapa saya bilang begitu? Karena seluruh surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, itu dengan bismillah. Karena surah At-Taubah hanya a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi selain surah At-Taubah, semuanya dengan bismillah. Silahkan cek kalau nggak percaya Al-Quran. Baca bismillah, bismillah, bismillah semuanya. Itu harus terjadi, Bang. Ya, kalau beliau mengerti apa yang Ustadz Suki dan Ustadz Akhizul ini sampaikan, ya pasti terguncang dengan hal ini ya. Hanya sayangnya doktrin itu menancap pada orang-orang Kristen itu sendiri, yang dimana mereka gengsi menjadi seorang Muslim pertama. Bahwasanya Muslim ini berasal dari keturunan Ismail, yang dimana Ismail sendiri keturunan budak doktrin mereka, padahal tidak. Gitu loh, macam ibu Ismail siapa sih? Lupa saya. Siapa? Hagar. Nah, itu kan Hagar bang, Hagar. itu kan Hagar. itu kan putri raja dari Mesir, bukan budak. Gitu. Betul. Nah, disinilah doktrin mereka, sehingga mereka gengsi karena di gereja-gereja itu diserukan bahwasanya Ismail itu Adalah anak istri anak- keduanya Abraham. dan itu gundik dan seorang budak. Nah, di situ maka inilah doktrin mereka ini, doktrin para pendeta-pendeta di gereja, sehingga tersampaikan dari mulut ke mulut ya, orang Kristen tidak mau belajar, tahunya ya itulah gengsi. Akhirnya Iya bang, benar membenci itu. tanpa sebab gitu, membenci tanpa Oke. pengetahuan. Oke, silahkan. Saya tanya lagi Bang Martin, Anda nggak takut tuh diancam Tuhan tuh? Bentar, Pak. Anda nggak takut diancam Tuhan? Aku akan minta pertanggungjawaban. Seandainya saya ndak takut bang, ngapain saya mau jadi unitarian kayak gini bang? Karena justru dengan saya Nah melihat itu semua- Bang, tinggal satu langkah lagi. Mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, selesai Anda jadi Muslim tanpa meninggalkan Yesus. Berdasarkan kitab Anda sendiri, Anda harus mendengarkan Nabi Muhammad. Karena tidak ada Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah. Saya sudah tanya kepada semua orang-orang para debater Kristen, para pendeta, saya tanya, siapa Nabi ini? Yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi Anoki, Bismillah. Tidak ada yang bisa jawab. Kecuali memang itu kepada Nabi Muhammad. Tidak ada lain. Nah, pertanyaan kedua, apa yang memberatkan Anda menjadi pengikut Nabi Muhammad? Silakan, jawab saja dengan jujur, sampaikan saja. Insya Allah akan kita jawab. Iya, Saya bang mas gini, saya belum terlalu banyak mempelajari tentang apa namanya tentang Islam begitu bang. Saya hanya bergelut berputar dengan pemahaman yang ada sekarang ini begitu bang. Artinya saya lebih banyak mendalami pemahaman-pemahaman ada yang sekarang ini, kemudian saya coba masukkan ke logika bang. Nah, sampai di sini saya kebentur dengan adanya keesaan Tuhan itu bang.
Akhirnya saya selama ini mencoba mencari apa sih sebenarnya yang terjadi. Oh, ternyata pernah ada zaman di mana memang Yesus itu tidak dituhankan, Bang. Begitu. Pernah ada zaman, saya coba buka-buka sejarah. Oh, awal-awal memang pertama Tuhan itu Esa dan Yesus itu hanyalah utusan. Nanti setelah lambat laun ini kok berubah menjadi 3. Oh, ternyata di situ terjawab kecemasan saya, Bang, selama ini. Berarti pertama memang awal-awal pembelajaran daripada Yesus ini waktu diutus ini menjadi nabi. Ternyata dia memang mengajarkan keesaan Tuhan, begitu, Bang. Nah, disitulah saya banyak coba mengulas tentang kitab. Oh, ternyata kitab yang benar ini cuma sekian, tidak semua ini isi di dalamnya ini yang sesuai dengan logika berpikir saya, begitu, Bang. Nah, akhirnya saya coba cari, oh ternyata ada tulisan-tulisan merah ini yang menjadi pokok firman yang betul-betul Yesus difirmankan dan menyampaikan, bukan kepada Yohanes, Paulus. Itu kan bahkan di kitab yang itu tidak ada sama sekali perkataan Yesus, Bang. Iya, benar Iya. itu Bang Martin. Ya, tidak Benar ada. itu Bang Martin. Jadi saya coba, Sama dengan saya juga. saya coba menguliti yang sedikit ini. Loh, kok di dalamnya tidak ada mengatakan bahwa saya ini adalah Tuhan, tidak ada sama sekali, Bang. Bahkan semua ritual-ritual yang selama ini saya kerjakan, loh kok tidak ada. Saya bilang ini kok, oh ternyata ini semua hanyalah cerita-cerita yang disisipkan masuk ke dalam. Jadi di situ akal saya berpikir sebelah, wah kayaknya sudah tidak benar. Nah. Ini. Bahkan pernah saya, Bang, berpikir bahkan yang tulisan merah ini pun juga sebenarnya mungkin bukan asli juga ya. Tapi artinya saya daripada saya tidak ada pegangan, Bang, tidak ada pedoman, ya saya ambil sajalah yang paling terdekat, yang maksudnya yang tidak terlalu melenceng jauh, Bang, begitu. Ya. Kalau Oke, saya jelaskan. Kalau Anda meragukan wajar, Bang. Karena contoh Yohanes itu kalau kita teliti ternyata bukan ditulis oleh Yohanes, Bang. Coba Anda buka di dalam Yohanes 21 ayat 24. Ya. Di situ dikatakan begini, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, bahwa kesaksiannya itu benar. Ini kira-kira siapa yang ngomong, Bang? Ulang bukan lagi, Bang. Yohanes, Bang. Kurang paham. Coba ulang lagi, Bang. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, bahwa kesaksiannya itu benar. Mungkinkah ini tulisan Yohanes? Ya, orang lain, Yohanes Bang, yang menceritakan. Kalau orang saya lain, Bang, yang menceritakan Kalau itu, saya Bang. sih bukan Yohanes itu, Bang. Iya, Bang. Silakan Bang Sarum. Itu ada orang ketiga. Berarti ada tulisan yang ditulis bukan Yohanes. Bukan, Bang, karena kan orang itu menunjuk bahwa yang pernah menulis ini berkata seperti begitu. Nah ya, berarti di dalam kitab Yohanes ada campur tangan orang lain. Siapa dia? Setengah jam, Paulus. ya. Tutup. Bisa aja Bingung Paulus kan? itu. Matius. Contoh Saya- Matius lagi. Ini saya kasih contoh Matius. Di dalam Matius 9 ayat 9. Bentar ya, saya bukakan ayatnya ya. Matius 9 ayat 9. Mungkinkah ini kata-kata apa? Tulisan Matius? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mungkinkah Matius menyebut dirinya Nya? Tidak. Tidak mungkin. Ini tulisan siapa? Ada orang di balik papan. Ada orang bercerita tentang Matius. Itu yang benar. Balik papan. Izin Guru Ndasugi boleh sedikit? Ya, Saya monggo mau Ustaz Unggul dari tadi ya. minta Iya. Nggak pertanyaan nyambung. sebenarnya. Sebentar Mbak Sar, aku mau Oke, pamit siap, soalnya siap, mundur. Oke. Begini Bang Martin, langsung saja to the point ya. Tadi sudah dijelaskan dalilnya. Saya dengan segala kerendahan hati memohon dipertimbangkan lah ya. I am a father myself ya. Saya juga seorang ayah. Tentu akan tercabik-cabik hati saya ketika anak perempuan saya lahir, saya azankan, saya berikan segala yang terbaik, bahkan nyawa pun jadi taruhan untuk putri saya. Saya ajarkan tentang Islam, tentang Nabi Muhammad.
kalau diambil seorang muslim saja itu yang menangis tuh ayah, lebih ayahnya yang menangis. Jadi dengan segala kerendahan hati mohon dipertimbangkan, karena dalam prakteknya juga itu sulit ya, pernikahan berbeda agama. Dan dampaknya itu bukan hanya buat anak-anak kalian berdua nantinya, tapi juga bagi kedua belah pihak orang tua. Antar besan juga itu walaupun tidak keluar, tapi sayatan di hati itu tetap ada. Karena ini masalah agama, masalah keyakinan. Dan Islam sangat kuat keyakinannya terhadap kehidupan sesudah mati. Jadi dengan segala kerendahan hati, mohon kalau memang Bang Martin tidak bisa menjadi mualaf, masih banyak insya Allah gadis-gadis lain yang sekeyakinan dengan Bang Martin, yang mungkin juga jauh lebih cantik dan lebih segalanya. Kata orang, cinta itu buta, nggak kenal agama, nggak kenal lintas negara. Tetapi sebagai seorang ayah, saya bukan mengajari, bukan memaksa, tapi mohon jadikan ini pertimbangkan. Tangisan ayah itu ketika putrinya diambil orang. Maksudnya diambil orang, dinikahi, itu berat. Yang menangis itu pasti seorang ayah yang ketika lahir diazankan putrinya, dididik, dibiayai untuk segala sesuatunya yang terbaik, dan yang paling penting adalah ajaran agamanya. Kelak bapaknya akan ditanya juga di akhirat, kenapa kau biarkan, padahal sudah jelas dilarang ya. Mohon maaf Bang Martin kalau kata-kata saya menyinggung. Ini gambaran dari hati seorang ayah. Gitu Bang Martin, mohon maaf ya, mohon maaf. Siap Bang, siap, tidak masalah itu Bang. Itu Bang. Bahan renungan semua Bang, siap Bang. Tidak masalah. Ya itu Bang Martin, yang paling direnungkan itu Ulangan 18 ayat 19, coba Anda catat, nanti Anda cermati. Anda cari di dalam Bible Anda, adakah nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Coba dicari di situ. Kalau nggak ada, mau apa lagi? Nggak ada pilihan lagi, kecuali menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini bukan maksa, nggak boleh maksa dalam Islam. Tapi saya menyuruh Anda untuk berpikir. Coba Anda cermati baik-baik ayat itu. Jika kamu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Nabi itu demi namaku, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Anda akan dituntut oleh Tuhan Anda kalau tidak mendengarkan Nabi itu. Oke. Bang Yin Yang ada yang mau disampaikan nggak Bang Yin Yang? Soalnya mau naik 2 kali tadi, takutnya ini penting. Silakan Bang Yin Yang. Sebelumnya saya mohon maaf, saya izin turun dulu Bang Host ya, dan semuanya Gurunda Zuma, Gurunda Sugi, Gurunda Musa dan lain-lain wakilah di bawah. Sekali lagi mohon maaf ya Bang Martin kalau ada kata-kata yang salah, tapi terima kasih telah menjadikan pertimbangan. Baik-baik, semoga selalu dalam lindungan Tuhannya Yesus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga. Ini netizen minta Bang Juma bicara katanya, silakan lagi Juma. Iya. Bentar nih Bang Yin Yang ini mau disampaikan apa nih Bang Yin Yang? Saya mau juga ini Bang dulu pamit soalnya lagi di pinggir jalan ini. Oke, jangan lupa ayat itu Bang ya. Siap. Tapi sebelum pamit Bang, mungkin ada satu saya mau sampaikan Bang. Saya mau sampaikan kepada ini teman-teman misionaris, tolong jangan menjual atas nama Yesus. Yohanes pasal 1 sampai dan 14 Bang. Kenapa? Jangan, karena itu memalukan Bang, menjual atas nama Yesus, bahwa itu adalah firman yang Yesus katakan. Yesus tidak pernah berkata seperti itu Bang. Iya. Jadi tolong jangan menjual cetak merah ya. pasal 1 ayat 1 dan 14 ya Bang. Karena itu menjadi andalan mereka, dan saya mohon jangan menjual-jualnya karena Anda mempermalukan diri Anda, karena Nomor 1 sampai 14. Nomor 1 dan 14 Bang. Iya. Sampai daging. Nomor 1 dan 14 Bang, jangan menjual-jual ayat itu mengatasnamakan firman Yesus. Yesus tidak pernah berfirman mengatakan hal seperti begitu. Jadi jangan mempermalukan diri Anda. Terima kasih Bang, saya izin pamit dulu Bang. Mantap. Terima kasih Bang Martin. Bang Yin Yang ada yang mau sampaikan nggak sebelum saya turunin? Gantian soalnya yang lain. Jangan turunin dulu Bang, saya cuma mau nanya. Oh ya silakan. Abang dari mana? Bang Martin Islam Kristen Bang. Bang Yin Yang. Bang Yin Yang ya, Muslim Pak Kristen Bang. Saya Kristen Pak.
Oke, silakan Bang. Iya. Jadi sebelumnya maaf kalau saya ini ada pertanyaan. Cuman saya ilmunya masih kurang. Jadi Gak apa-apa Bang. saya cuma berarti nanya aja, bertanya. nanya aja. Sama Bang. Iya, saya Pengen nanya juga aja. bertanya Iya, nanya aja. penjelasan. Iya, silakan. Maaf kalau pertanyaan saya kurang berbobot ya. Nggak apa-apa. Jadi Ya. pertanyaan saya terkait temanya itu kesempurnaan Al-Quran. Nah, Oke. saya mau nanya, Al-Quran kan disebutnya sempurna ya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa tidak ada detail panjang kali lebar kali tinggi bahtera Nuh gitu, sedangkan di Alkitab ada. Mungkin itu. Lanjut Bang Juma. Ahi, siapa yang mau menjelaskan? Moga-moga Ki Juma. Bang Juma dulu lah. Baik. Udah lama nggak ngomong soalnya. Iya. Jadi gini, sahabat saya, pertanyaan Anda sangat-sangat bagus ya. Dalam Al-Quran diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihi. Ya, ini pernyataan Allah kemudian bahwasanya dengan kitab itulah kemudian yahdi bihi artinya merujuk kepada Al-Quran. Allahu manittaba'a ridwana subulan salam. Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Kemudian diterangkan pula bahwasanya wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dan Al-Quran itu juga, dengan Al-Quran itu juga Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita. Jadi tujuan daripada kesempurnaan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk untuk menuju kepada keselamatan. Dan kemudian Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya. Nah, kenapa kemudian itu terjadi? Ada yang tidak dijelaskan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab ya'fu an katsir. Jadi diterangkan, wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kedatangan Rasulullah menjelaskan kepada ahli kitab, kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, banyak hal dari isi kitab yang disembunyikan oleh mereka dan banyak yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Nah, jadi kalau saudara bertanya, kenapa enggak ini? Ya karena itu dibiarkan. Karena itu tidak ada kaidahnya yang kemudian bersentuhan dengan akidah umat Islam. Bahwasanya ketika tidak dijelaskan berapa meter, berapa tingginya, itu tidak ada kaitannya dengan akidah. Nah, maka Rasulullah Muhammad SAW diceritakan oleh Allah datang untuk menjelaskan kitab yang disembunyikan, untuk dijelaskan, banyak juga yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Istilahnya kalau bahasa kita EGP. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi kedatangan Al-Quran itu hanya terkait dengan pola yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia dari zaman Rasulullah sampai zaman di akhir kiamat. Jadi hal-hal tentang Bahtera Nuh itu tidak penting untuk dijabarkan secara mendetail. Silakan, Bang. Oke. Mungkin ada tambahan dari saudara ya. kita Muslim. Ya, silakan. Oke, saya tambahi. Jadi saya koreksi sedikit. Al-Quran bukan menyempurnakan kitab sebelumnya. Justru Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Itu jelas tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 48. Ya, langsung artinya saja. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Jadi jelas ya, Al-Quran ini bukan menyempurnakan. Kitab-kitab sebelumnya itu sudah sempurna, tetapi untuk kaum tertentu. Nah, Al-Quran membenarkan. Apa yang dibenarkan? Bahwa Musa pernah dapat Taurat.
Daud pernah dapat Zabur, Isa dapat Injil. Itu dibenarkan oleh Al-Quran dan isinya tidak mungkin nyimpang, tidak mungkin, benar itu. Nah tapi kenapa kok nggak bercerita tentang Bahtera Nuh? Ingat, Al-Quran bukan kitab cerita. Al-Quran itu petunjuk untuk ketakwaan. Di dalam Al-Baqarah sangat jelas sekali dalikal di dalam Al-Quran Alif Lam Mim dalikal kitabul la raiba fi hudalil mutakin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau Anda ingin mencari ketuhanan yang benar, Al-Quran. Ingin mencari iman yang benar, Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang meragukan tentang keimanan. Ya, jelas ayatnya. Dalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran buku petunjuk untuk keimanan. Bukan petunjuk untuk sejarah. Bukan. Jadi kalau mau baca buku biologi, jangan cari soal ekonomi di dalam buku biologi. Carinya di buku ekonomi sana. Nggak nyambung kalau dicari di dalam buku biologi. Begitulah Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menceritakan begitu, tidak. Karena Al-Quran bukan biografi, bukan buku cerita. Ada cerita-cerita di dalam Al-Quran itu yang terkait nanti dengan keimanan. Kembali lagi petunjuk keimanan. Nanti yang diceritakan itu hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Begitu, Bang. Berarti dengan kata lain dengan penjelasan Pak Sugi bahwa kalau Al-Quran itu tidak sempurna, tapi hanya membawakan kebenaran dengan yang ibaratnya yang penting-penting saja untuk menurut kaidah gitu ya. Al-Quran itu sempurna. Sempurna untuk petunjuk keimanan. Jadi jangan sempurna di sini diartikan, oh Al-Quran, tanya Al-Quran bagaimana cara bikin roti, ya nggak ketemu. Ya kan? Bagaimana cara bikin kapal selam menurut Al-Quran, ya nggak ketemu. Karena Al-Quran bukan buku itu. Al-Quran buku petunjuk untuk keimanan. Dalikal kitabul la raiba fi hudalil mutakin, petunjuk untuk orang bertakwa. Jadi kalau ya monggo. Sedikit ya, mohon maaf. Jadi Al-Quran menjelaskan seperti data yang sering saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Ya, jadi Allah kemudian menurunkan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat. Lalu Allah mengatakan litubayyina linnasi. Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Jadi Allah mendatangkan sebuah kitab kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah Muhammad SAW ini kemudian menjelaskan, menerangkan, menguraikan kepada manusia. Apa yang diterangkan kepada manusia? Manuzzila ilaihim. Apa yang dibutuhkan, yang diperintahkan, yang menjadi jalan, yang menjadi kaidah, yang menjadi aturan, yang menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh manusia dalam tuntunan kehidupannya bermasyarakat, bernegara, bertetangga, dalam keluarga dan seterusnya, dalam Al-Quran itulah dia diwahyukan oleh Allah melalui Rasulullah untuk dijelaskan oleh Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka manusia ini memikirkan. Setelah datang Al-Quran kepada mereka, manusia memikirkan. Isi daripada Al-Quran itu mereka pikirkan. Contoh misalnya seperti yang saya gambarkan tadi, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk menerangkan kitab yang kalian sembunyikan. Nah itu pikirkan, itu dipikirkan. Apa iya betul ada kitab yang disembunyikan? Nah ternyata memang betul. Apa buktinya? Nabi Musa menerima firman menggunakan bahasa Nabi Musa. Yesus menerima firman berdasarkan bahasa Yesus. Mana firman-firman itu semua? Oh ternyata disembunyikan. Yang ada tinggal terjemah. Yang kita tidak tahu apakah sudah bersesuaian dengan firman yang mereka terima atau sudah bergeser jauh. Nah itulah makanya Al-Quran diterangkan untuk kita pikirkan. Ketika diterangkan bahwasanya Al-Quran itu adalah cahaya, dari segi mana dia disebut cahaya? Ketika Al-Quran dijelaskan sebagai buku petunjuk, dari segi mana dia disebut petunjuk?
Itulah Al-Quran itu. Jadi benar yang dikatakan oleh Akhi Sugi bahwasanya Al-Quran itu bukan buku biografi atau buku cerita yang harus menceritakan sebuah keadaan secara rinci. Demikian. Oke, makasih penjelasannya Bang. Jadi saya akan merujuk ke ini Taurat, Zabur dan Injil. Apakah ketiga kitab itu dijaga oleh Tuhan? Kalau misalkan dijaga, kenapa bisa dirusak? Gimana Bang? Iya. Kalau di Al-Quran itu perintahnya kemudian agar supaya Nabi Musa alaihissalam ini mengajarkan kepada kaumnya untuk menjalankan hukum Taurat, menjalankan ketetapan-ketetapan yang ada yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kemudian kaumnya ini adalah kaum tegar tengkuk. Mereka sering kemudian menyembunyikan, mencampur adukan firman Tuhan. Kalau Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam perjanjian lama, mereka itu paling sering kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan kepada Bani Israel, kepada mereka sendiri. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Araf itu dijelaskan ayat 145 bahwasanya kami telah memberikan kepadamu Musa Taurat agar engkau meneguhkan hukum ini kepada kaummu Bani Israel. Akan tetapi Allah menyatakan kepada mereka tentang mereka, wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yaqulu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukum umyum fahum la yaqilun. Dan perumpamaan bagi mereka, penyeru bagi orang-orang kafir, mereka itu seperti makhluk binatang yang mendengarkan suara tapi mereka itu tidak mengerti. Jadi ketika diseru oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak ada yang taat. Makanya dalam Ulangan Musa sendiri mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengahmu, kamu sudah memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Allah. Bagaimana nanti ketika aku tidak ada? Sama seperti Yesus juga. Yesus mengecam orang-orang ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nah, kenapa mereka celaka? Karena mereka gemar kemudian merubah-rubah firman Tuhan. Nah, bukan berarti Tuhan tidak menjaga, karena memang Tuhan tidak memberikan jaminan layaknya memberikan jaminan kepada Al-Quran. Kenapa kemudian tidak ada jaminan Allah kepada Torah? Karena akan datang hukum yang lebih sempurna setelahnya, yang akan memberikan, di mana Tuhan akan memberikan hukum-hukum itu kepada seluruh manusia dan tidak akan ada lagi hukum setelahnya. Kalau hukumnya Nabi Musa tidak dijaga, tidak dikasih legitimasi untuk dijaga, itu dikarenakan akan datang hukum setelahnya. Nah, inilah Al-Quran. Makanya Al-Quran harus dijaga, karena tidak ada lagi hukum setelah Al-Quran. Tidak ada lagi hukum-hukum yang datang setelah Al-Quran dari langit. Seperti itu, Bang. Oke Bang, makasih. Jadi pertanyaan saya akan nyambung lagi. Iman Islam itu kan dia untuk mengimani Injil, Taurat, Zabur dan Injil kan, mengimani. Nah, mengimani itu seperti apa Bang? Mengimani percaya saja bahwa mereka ada Taurat, Zabur, Injil, atau mengimani dalam isinya juga? Nah, kalau mengimani dalam isinya, tapi isinya sudah dirusak, kenapa sampai sekarang kayak seperti tadi Bang Zuma membawa sesuatu perkataan Musa dari kitab Ulangan atau apapun itu yang bahkan kalian anggap itu sudah rusak gitu. Jadi kenapa hal yang rusak dibawakan untuk disebarkan gitu? Jadi ini loh kata Musa dalam Ulangan gini, padahal itu sudah rusak menurut kalian. Jadi ini loh kata Daud baik. di Baik. Gitu. Iya, baik. Jadi gini, kalau di dalam Al-Quran, mohon izin sahabat-sahabat yang lain, diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban. Jadi Allah memang kemudian memberitakan kepada umat manusia bahwa Allah telah mengangkat perjanjian bagi Bani Israel. Allah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka.
Lalu Allah mengatakan, aku bersama dengan kalian. Wa qala Allahu inni ma'akum. Tetapi orang-orang ini melanggar perjanjian. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melanggar perjanjian sehingga Allah melaknat mereka, membuat hati mereka itu keras membatu. Itulah Bani Israel. Nah, ketika hukum-hukum itu datang kemudian, karena mereka sering membantah, meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan, maka Allah melaknat mereka sehingga apa yang terjadi? Mereka kemudian tidak memperoleh janji-janji Allah yang telah diberikan kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Nah, ketika saudara mengatakan, kalau begitu, kenapa Anda masih menggunakan? Karena Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Nah, itu ada. Mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak, yang benar, dengan yang batil, yang salah? Sedangkan engkau mengetahui. Nah, sehingga ketika saudara-saudara mengatakan, kenapa Anda menggunakan kitab ulangan? Karena Allah menerangkan, tidak semuanya itu dirusak, dicampur adukkan. Jadi ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, apakah ada nubuatan terhadap baginda Rasulullah SAW di kitab-kitab sebelumnya, maka kita tunjukkan ulangan. Karena di situ ada tertera. Tetapi terlepas daripada itu semua, mau ada kitab ulangan ataupun tidak ada kitab ulangan, Al-Quranul Karim faktanya dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan isinya bisa diuji. Isinya bisa diuji, dalam aspek apapun bisa diuji dan bisa diuraikan. Nah, jadi sehingga ketika kita menggunakan kitab ulangan seperti yang Anda jabarkan tadi, itu untuk kemudian mengingatkan atau mengajarkan kepada teman-teman Kristen bahwa ini loh, di dalam kitab Anda sendiri dikatakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran sudah dinyatakan tuh bahwa telah datang Rasul kami, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Nah, sekarang teman-teman akan mengatakan, sejak kapan Tuhan pencipta langit dan bumi ini akan mengutus seorang Nabi bernama Rasulullah, Nabi Muhammad SAW? Maka cara menjawabnya nggak mungkin ke Al-Quran ketika yang kita hadapi adalah teman-teman Kristen. Maka kita tunjukkan ke dalam, ini loh, ada yang sama seperti Musa yang akan datang kelak nanti setelah di akhir zaman. Seperti itu, Bang. Jadi Al-Quran menerangkan, ya ahlal kitab lima talbisuna haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan dan perkataan-perkataan manusia? Seperti itu, Bang. Silakan. Oke, Bang. Jadi kan tadi Abang bilang tidak semua dirusak. Jadi pertanyaannya, apa aja yang rusak, Bang? Maksudnya yang mana yang rusak, mana yang enggak? Dan mana patokannya gitu? Maksudnya kayak, oh ini yang benar nih, ini yang enggak nih. Gitu. Apakah semuanya harus dikonfigurasikan dengan Al-Quran? Jadi kalau ada di Al-Quran, di ulangan ada, yaitu ada. Jadi kalau misalkan di ulangan tidak ada, di Al-Quran tidak ada, tapi di ulangan ada, apakah itu masih mungkin kan untuk diberitakan gitu oleh Abang? Untuk ya, jadi gini Bang, tadi saya sudah membacakan bahwa Rasul kami datang itu untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan sebagian dibiarkan, kan gitu. Ada kitab yang ajarannya itu disembunyikan, kan gitu poinnya. Lalu Rasulullah datang menjelaskan sebagian, tidak menjelaskan sebagian. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 91. Di situ sangat jelas dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa ma qadarullah haqqa qadri is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Kul man anzalal kitab alladhi ja'i bihi Musa nuran wa huda linnasi taj'aluna qaratis tubadunaha wa tukhfuna katsira. Ini yang dijelaskan. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mereka ketika mereka berkata. Nah itu. Haqqa qadri isqalu. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ma anzalallahu ala basyarin min syai'.
Qul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Lalu Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya, dan banyak pula yang kamu tidak perlihatkan, kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini kaidah yang sangat jelas di dalam surah Al-An'am ayat 91. Jadi dibiarkan kemudian bercerai-berai hukum Taurat itu, sebagian disembunyikan, sebagian kemudian ditampilkan. Mana bukti sebagian yang ditampilkan? Kita coba lihat di dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat 40. Ali Imran atau Al-Maidah itu ya. Al-Maidah ayat 45 kalau nggak salah. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya seperti yang ada di kitab Ulangan. Ya, bagaimana kemudian diterangkan bahwa mata ketemu mata, gigi ketemu gigi, nyawa dibalas nyawa. Itu ada di dalam kitab Ulangan. Ya, Ulangan ya, akhi ya. Ulangan dan juga Bilangan. Itu jelas sekali dikatakan bahwasanya apa yang diterangkan oleh Allah bahwa nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, itu masih ada di dalam kitab saudara yang Anda teman-teman biasa gunakan. Seperti itu, Bang. Ya. Bang Yin? Oke Bang, makasih. Udah? Tapi gini Bang, contohnya gini, Musa kalau di Taurat kan ada 10 hukum tulah ya, 10 tulah pada Mesir. Nah di Al-Quran dari tadi kan saya cari nggak ada Bang. Nah apakah itu tidak termasuk penting untuk mengkaidahkan seseorang? Gimana Bang? Dan sebentar, tadi kan membicarakan tentang sebagian yang dikabarkan, sebagian yang dihilangkan atau tidak dikabarkan, sebagian yang dikabarkan. Nah, yang saya ingin rujuk, yang sebagian itu yang mana saja, gitu Bang. Maksudnya jadi kan jelas, ini loh sebagian yang tidak dibicarakan di Al-Quran, sehingga itu maksud dan tujuan bahwa itu tidak termasuk kaidah untuk mengkaidahkan seseorang di dalam Al-Quran. Terus ini sebagian kaidah loh buat mengkaidahkan seseorang yang masuk ke dalam Al-Quran. Nah itu yang mau saya perjelas Bang, yang mencakup nantinya ke dalam temanya kesempurnaan Al-Quran itu yang dari saya kejar Bang, gitu. Nah contohnya kayak 10 tulah pada Mesir, apakah itu tidak termasuk penting dalam Al-Quran? Karena itu kan sebuah Al-Quran dan Taurat juga menceritakan Musa itu mengeluarkan bangsa Israel dan Mesir. Tetapi kenapa tidak ada 10 hukum 10 tulah gitu diceritakan di Al-Quran? Makasih Bang. Iya, jadi sebenarnya Anda sudah menjawab pertanyaan saudara sendiri. Al-Quran menjelaskan, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kitab ini disembunyikan, untung baik ada yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebagian yang dijelaskan, tapi kitabnya disembunyikan. Lalu kemudian ketika saudara bertanya, apakah kemudian ada 10 tulah yang diceritakan dalam Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir, orang yang mengingkari janji mereka sehingga Allah mengutuki mereka. Mereka dilaknat kemudian. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Allah tidak menjelaskan kemudian bahwa tulahnya seperti ini, tulahnya seperti ini. Allah hanya mengatakan bahwasanya karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Apa yang dikatakan kemudian? Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat.
Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Itu yang diterangkan. Tapi kalau diceritakan bahwa ada tulah seperti ini, itu tidak diterangkan tulah 1, tulah 2, hanya dikatakan ada yang dikutuk menjadi kera dan seterusnya. Tetapi kalau bercerita tentang kejadian yang terjadi pada masa Fir'aun, pada masa di Mesir, itu diceritakan juga dalam Al-Quran. Ada diceritakan dalam Al-Quran seperti itu. Tapi kalau dia terbingkai seperti yang ada di dalam kitab saudara, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran tersusun seperti itu. Silakan. Oke Bang. Mungkin itu doang pertanyaan saya, jadi Iya. ya nanti mungkin ada pertanyaan next lagi. Soalnya udah jam 1:30 mungkin saya harus tidur. Makasih banyak ya Bang ya semuanya yang ngisi. Oke, saudara Yin yang kasih. Oke Bang Yang.